Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di eh, materi statistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan ukuran pemusatan. Nah, setelah kemarin kita mengenal jenis-jenis penyajian data, kemudian eh, apa grafik-grafik gitu ya yang biasa dipakai untuk penyajian data. Sekarang kita akan melangkah untuk mempelajari tentang distribusi frekuensi, gitu ya. Di sini uh, distribusi frekuensi sendiri ini adalah merupakan tabel ringkasan data, gitu ya, yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Ya, seperti diketahui sendiri bahwa kita memperoleh data itu kan kadang-kadang random gitu ya. Jadi eh, datanya masih acak, kemudian belum tertata gitu ya. Paling ya yang sebatas kita tahu adalah banyaknya data berapa, kemudian apa namanya ininya berapa gitu ya, berapanya gitu. Nah, distribusi frekuensi sendiri ini adalah cara untuk membantu kita untuk menata data gitu ya. Nah, distribusi frekuensi relatif sendiri ini merupakan fraksi atau proporsi frekuensi setiap kelas terhadap jumlah total. Nah, frekuensi relatif ini juga merupakan tabel ringkasan dari sekumpulan data yang menggambarkan frekuensi relatif untuk masing-masing kelas. Oke, di sini kita akan melangkah untuk membahas tentang cara membuat distribusi frekuensi. Jadi, kita kalau punya data ya lumayan banyak gitu ya. Nah, data ini akan dikelompokkan dalam kelas interval. Nah, idealnya untuk interval-interval tersebut itu terdiri dari 5 sampai 15 kelas interval, ya. Di sini sesuai dengan yang biasa dipakai itu adalah sesuai dengan aturan Sturges ini, ya. Jumlah kelas itu adalah K sama dengan 1 plus 3,2 kali log N, di mana N ini adalah banyaknya data. Kemudian lebar kelas itu kita bisa memperoleh rentang data dibagi jumlah kelas gitu. Nah, ini ditujukan supaya kelas interval itu tidak saling overlap. Kalau misalnya kelas itu sampai overlap kan berarti di situ ada double data gitu kan. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, contohnya adalah ini, misalnya data uang kiriman mahasiswa UGM. Ini dalam satuan ribu misalnya. Nah, kita memperoleh data ini kan sangat acak gitu ya. Setiap anak itu ditanyain satu-satu sehingga diperoleh data banyaknya segini. Nah, untuk istilahnya untuk melihat trennya itu seperti apa, kemudian untuk mengkategorikan data-data tersebut itu kan belum kelihatan di sini. Makanya dibutuhkan satu metode untuk menata data gitu ya. Nah, ini setelah dijadikan distribusi frekuensi. Nah, ini eh, di sini ada beberapa kelas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 kelas. Nah, kemudian dari tabel yang tadi itu kita petakan satu-satu yang mana masuk kelas yang mana gitu. Sehingga diperoleh data seperti ini ya. Ini harus juga sudah cocok banyaknya data dengan eh, apa namanya data yang dimasukkan di sini. Begitu, ya. Baik. Ini kita langsung saja ke contoh
kasus gitu ya, di sini ada nilai ujian statistika untuk 80 orang mahasiswa. Nah, ini kan tersebar begitu ya datanya. Ada yang dapat 90, 92 gitu, tetapi juga ada yang dapat 51 gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu berapa yang mendapatkan nilai unggul, berapa yang mendapatkan nilai cukup gitu ya. Nah, ini kenapa kita membutuhkan untuk menata data seperti ini supaya untuk decision atau keputusan kedepannya itu kita bisa ambil langkah apa selanjutnya gitu. Jadi ketika kita memperoleh data, tahu kalau banyak mahasiswa yang memperoleh nilai yang unggul, oh ya udah berarti consider kalau kelasnya itu berhasil atau apa namanya materinya sebagian besar mudah diterima gitu. Tetapi ini akan bermasalah ketika kok yang apa namanya yang memperoleh nilai kurang itu hampir sebagian besar. Oh, ini apa yang salah gitu. Itu harus dibenahi begitu kan. Nah, data-data tersebut itu harus dirata supaya kita tahu trennya itu bagaimana sehingga kita dapat memutuskan treatment apa nih yang harus kita uh, berikan pada kelompok atau subjek pengambilan data seperti itu. Apakah diadakan remedi misalnya atau oh materinya terlalu susah gitu atau dari dosennya yang nggak bisa menjelaskan misalnya. Nah itu nanti pasti ada treatment-treatment yang seperti itu ya. Nah, ini kita coba untuk membuat daftar distribusi frekuensi. Jadi langkah pertama, ini ada langkah-langkah membuat distribusi frekuensi ya. Jadi langkah yang pertama ini adalah menentukan rentang. Nah, rentang ini adalah kita harus tahu data ekstrimnya itu di sebelah mana. Jadi, rentang ini adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi, kita harus tahu data yang terbesar dan data yang terkecil gitu ya. Jadi, apa namanya kita harus ya memperhatikan satu-satu gitu mana yang terbesar, mana yang terkecil. Nah, itu diselisihkan jadilah rentang. Nah, kemudian untuk langkah kedua, ini tentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan. Jadi banyak kelas ini sering biasa diambil itu paling sedikit 5 kelas dan yang paling banyak itu 15 kelas. Nah, ini dipilih menurut keperluan gitu ya. Nah, cara lain cukup bagus untuk N yang berukuran besar di mana banyaknya data misalnya itu 200 ke atas. Nah, ini 200 ke atas ini kita bisa menggunakan aturan Sturges gitu ya. Jadi yang tadi banyaknya kelas sama dengan 1 plus 3,2 sekian atau 3,3 log N, di mana N itu adalah banyaknya data. Nah, dalam soal di sini N-nya itu ada 80. Maka banyaknya kelas setelah dihitung itu ada di angka 7,28. Nah, dari angka ini kita bisa membuat daftar distribusi frekuensi dengan banyak kelas 7 atau 8 buah. Jadi, di sini kita kalau membuat 7 itu enggak salah, tetapi kita juga kalau membuat 8 itu juga tidak salah. Jadi, kalau membuat pakai aturan Sturges ini itu dimungkinkan nanti tidak ada kelas yang istilahnya kosong gitu ya. Jadi langkah-langkah membuat distribusi frekuensi ini juga akan menghilangkan risiko ada interval kelas yang sia-sia begitu ya. Nah, seperti itu.
Kemudian yang langkah ketiga, ini adalah kita menentukan panjang kelas ya, panjang kelas, interval atau P. Nah, biasanya ini dia memakai aturan rentang dibagi banyaknya kelas ya. Setelah kita melakukan perhitungan step 1 sama step 2 tadi diperoleh rentang dan banyak kelas ya. Untuk hal ini jika banyak kelas yang diambil itu adalah 7, didapat rentangnya tadi 64 dibagi 7 itu di angka 9,14. Nah, dari sini kita bisa mengambil 9 atau 10. Jadi panjang kelas itu bisa 9 atau 10. Jadi dua-duanya itu tidak salah karena di sini angka yang diperoleh itu tidak bulat seperti itu ya. Nah, kemudian step selanjutnya ini adalah pilih ujung bawah kelas interval pertama. Nah, jadi untuk data untuk penentuan startnya kelas 1, kelas atau interval pertama itu bagaimana? Nah, itu kita bisa melihat eh, data terkecilnya itu berapa, ya, atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya, daftar diselesaikan dengan menggunakan harga-harga atau interval yang telah dihitung. Jadi misalnya tadi eh, apa namanya? Data terkecilnya itu 35. Nah, itu kita bisa start 35 atau bisa start 30. Ya, 30 sampai 39, kemudian 40 sampai 49 dan seterusnya. Itu bisa digunakan. Atau bisa juga misalnya 35 sampai 45, nanti 35 sampai 44 misalnya, terus kemudian 45 sampai dan seterusnya, seperti itu. Ya, itu bisa. Kemudian kita mengambil panjang kelas, salah satu panjang kelas dan memulai dengan data yang kecil, ya, yang lebih kecil dari data terkecil, misalnya diambil 31. Nah, ini sebagai contoh, kita mengambil start untuk kelas pertama itu diambil 31. Maka kelas pertama yang terbentuk itu adalah interval pertama itu adalah 31 sampai 40. Kelas kedua 41 sampai 50 dan seterusnya sampai banyaknya kelas itu tercapai, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi yang data yang random seperti ini bisa diringkas jadi sesimpel ini, gitu ya, dengan mengambil banyaknya kelas itu sebanyak 7, kemudian panjang kelasnya 10 dan dimulai dengan ujung bawah kelas pertama itu 31, maka didapatkan distribusi frekuensi seperti ini, gitu ya. Ya, memang sih kita perlu dengan teliti memasukkan data satu persatu. Itu membutuhkan ketelitian dan ketelatenan gitu ya, serta kesabaran seperti itu. Oke. Nah, distribusi frekuensi relatif ini dalam contoh yang di atas itu frekuensi dinyatakan dengan banyaknya data dalam bentuk angka bulat seperti itu ya. Tapi kalau yang distribusi frekuensi relatif ini dia dinyatakan dalam persen seperti itu. Oke, saya kira distribusi frekuensi ini sudah jelas gitu ya Pak. Palingan juga pada saat SMA juga sudah pernah membuat seperti itu, tetapi kita refresh balik saja gitu ya. Nah, ini kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ukuran pemusatan atau central tendency. Ini juga sebenarnya eh, adalah pengukuran secara statistik yang paling simple gitu ya, jadi central tendency ini. Dan juga kita sudah memakai cara ini itu sudah sejak SD malahan gitu ya. Ya, jadi central tendency itu ya bisa kita katakan
mean, median, modus. Nah, itu central tendency gitu. Nah, ini jika kita punya apa namanya kelompok data seperti ini, ya, coba kita tentukan mean, median, dan modusnya gitu. Jadi silahkan dibuat latihan gitu ya, bagaimana untuk merefresh gitu, mean itu apa, median apa, modus itu apa gitu ya. Nah, ini ada sekelompok data gitu. Nah, oke, central tendency sendiri itu merupakan nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Jadi, ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data setelah data tersebut diurutkan. Nah, central tendency ini terdiri dari mean, median, modus, di mana mean itu adalah rata-rata, median itu nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering keluar. Nah, kenapa kita membutuhkan ukuran pemusatan atau central tendency ini? Karena kadang-kadang kita untuk menentukan bagaimana karakteristik apa sekumpulan ya populasi begitu ya dengan data-data yang diperoleh itu kita bisa tahu tanpa harus melihat keseluruhan data seperti itu. Jadi hanya dengan mengetahui mean, median, dan modusnya, kita bisa sedikit lebih tahu untuk karakteristik dari populasi tersebut, sehingga kita bisa menentukan populasi ini treatment selanjutnya diapain nih gitu. Nah, misalnya nih, kita punya sekelompok data, kita punya sekelompok populasi gitu. Misalnya satu rombel gitu lah. Katakanlah satu rombel ini dia punya nilai statistika tadi. Nah, kemudian kita ambil data nilainya, kemudian kita urutkan ya. Kemudian kita rata-rata, kita analisis nilai tengahnya dan kita cari modusnya yang mana gitu ya. Nah, di sini kita bisa tahu karakteristik dari rombel itu gitu. Misalnya nih, kalau rata-rata kelasnya itu ini apa namanya bagus, oh ya kita bisa apa namanya menyimpulkan bahwa satu rombel ini oh ya dia cocok dengan metode pengajaran seperti itu yang sudah kita berikan misalnya. Kemudian kalau mediannya itu sekian, oh berarti apa tergantung pada saat itu median yang ditemukan itu yang mana kurang, cukup, atau nilai yang unggul seperti itu. Kemudian modus, modus ini juga penting. Uh, kita bisa tahu, oh banyak nilai yang muncul misalnya banyak nilai yang muncul itu adalah 80 misalnya. Oh berarti rata-rata kemampuan dari rombel ini ya 80 seperti itu. Atau oh kok banyak sekali ya yang 80 gitu. Oh lah ini kita telaah lagi kok banyak sekali yang 80. Ini apakah pas ujian ini contek-contekan atau bagaimana kok nilainya kembarnya itu banyak. Nah, itu kita bisa lihat dari situ seperti itu. Nah, itu adalah contoh ya penggunaan central tendency seperti itu ya. Yang pertama ini adalah mean ya. Ini adalah rangkuman numerik atau rataan aritmatik yang menunjukkan pusat dari sebaran data yang dinyatakan dengan jumlah seluruh data. Ini dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya data. Jadi jumlah seluruh data dibagi N. Seperti itu. Itu kita bisa memperoleh mean atau rata-rata. Nah, ini tidak perlu diurutkan. Jadi di penjumlahan itu kan juga tidak perlu diurutkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini contohnya ini misalnya data nilai matematika kelas 13 gitu ya.
Nah, ini ada yang 6, ada yang 9, ada yang 7 gitu. Berapa rata-ratanya? Nah, ini setelah kita jumlahkan dan dibagi eh, banyak datanya, itu diperoleh rata-ratanya itu adalah 7,5 seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, banyak pegawai di 5 apotik ini adalah 3, 5, 6, 4, 6. Dengan memandang data itu sebagai populasi, hitunglah rata-rata banyaknya pegawai di 5 apotik tersebut. Nah, ini banyaknya adalah 4,8. Nah, ya sesimpel itulah ya. Kemudian eh, seorang petugas memeriksa suatu sampel acak eh, kaleng ikan tuna ya, merek tertentu untuk diperiksa prosentase ketidakmurniannya. Nah, kemudian diperoleh data 1,8 dan sebagainya. Ya, bisa di saya 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 kira bisa dimengerti lah ya contoh dari rata-rata ini. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa ukuran pemusatan yang rata-rata ini atau sifat dari mean ini adalah bisa jadi wakil dari keseluruhan nilai pengamatan gitu. Karena semua data masuk ke situ gitu. Dan mean atau ya rata-rata ini dia sangat dipengaruhi oleh adanya nilai ekstrim. Jadi jika ada yang terlalu rendah dan terlalu tinggi itu akan sangat mempengaruhi hasil dari rata-rata gitu ya. Nah, ini misalnya nilai statistik mahasiswa di satu institusi begitu ya. Nah, ini ada yang 3, ada yang 5, tapi juga ada yang mendapatkan 10. Nah, karena adanya nilai ekstrim yang kelihatan di sini, ya, ada yang sangat rendah, kemudian juga ada yang sangat tinggi. Nah, ini kita memperoleh rata-ratanya 6,1 gitu. Padahal di sini ada yang mendapatkan nilai sempurna, misalnya seperti itu. Nah, ini akan me, apa namanya mempengaruhi sekali ya untuk eh, dari karakteristik satu populasi gitu ya, nilai ekstrim itu tadi. Oke, yang kedua ini adalah median. Jadi dari definisinya ini adalah nilai tepat di tengah-tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Jadi median ini memang perlu diurutkan dulu dari yang kecil ke besar gitu ya. Nah, kemudian setelah diurutkan, ini kita ambil nilai tengahnya ya. Ini enak kalau misalnya data itu ganjil, tapi kalau misalnya data itu genap, ini median bisa diperoleh dari rata-rata dari dua nilai di tengah jika banyaknya kumpulan data itu genap. Ya, ini misalnya dari 5 kali kuis statistika ya diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, mediannya berapa? Nah, setelah kita urutkan mediannya 86 seperti itu. Ini enak karena banyak datanya ganjil. Jadi mediannya langsung kelihatan gitu ya. Nah, kemudian ini ada kadar nikotin dari berbagai sampel rokok gitu ya. Nah, kemudian tentukan mediannya. Nah, eh, ini karena banyaknya data itu adalah genap, sehingga setelah diurutkan, kita cari nilai tengah di antara 2,5 dan 2,7. Oh, mediannya 2,6, seperti itu. Ya, sesimpel itu sih. Saya kira bisa dimengerti. Nah, sifat dari median sendiri ini dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi karena dia konsen ke eh, nilai tengahnya saja, ini dia tidak dipengaruhi oleh nilai yang sangat kecil maupun yang sangat besar seperti itu, ya. Kemudian juga kita harus mengerjakannya secara manual atau diurutkan dulu paling tidak, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah modus. Jadi modus ini adalah sekumpulan pengamatan
dari nilai yang terjadi paling sering atau mempunyai frekuensi paling tinggi. Nah, modus sendiri ini bisa unimode, bimode, atau multimode. Jadi, modus sendiri itu bisa angkanya bisa satu angka, ya, bisa dua atau bisa lebih dari dua gitu. Jadi, ketika nilai yang sering muncul itu ada beberapa, itu mungkin terjadi seperti itu ya. Nah, ini misalnya ada data sumbangan dari penduduk tercatat sebagai berikut nih ya, setelah di apa namanya setelah diurutkan ya atau di apa ya diteliti atau diamati ya ternyata modus yang terjadi itu dengan frekuensi yang paling tinggi ini adalah 9 seperti itu. Pokoknya data yang paling sering muncul seperti itu ya. Oke, ini dalam kasus yang berikutnya ini adalah terdapat dua modus ya. Ini ada 2 dan 4 karena frekuensinya sama, munculnya itu banyaknya sama. Jadi di sini yang terjadi ini adalah bimodus gitu atau modusnya itu 2. Oke. Kita masuk ke ini ya ukuran tengah dan deviasi. Jadi apa setelah kita tahu tadi untuk data-data tunggal atau data-data yang belum tertata itu kita bisa mengetahui sentral tendensinya. Nah, ini bagaimana kita mengetahui kalau sudah di apa namanya distribusi frekuensikan seperti itu ya. Untuk rata-rata data tunggal tinggal menjumlahkan kemudian membaginya dengan banyaknya data gitu, sesimpel itu. Nah, ketika kita mempunyai distribusi frekuensi yang sudah tertata, itu rata-rata data interval ini bisa digunakan, itu ya. Jadi kita apa namanya mencari nilai tengah kelas dulu, baru dikalikan frekuensi kelas, kemudian baru dibagi banyaknya data seperti itu ya. Ini misalnya distribusi frekuensinya seperti ini frekuensinya, jadi apa namanya banyaknya data di kelas tertentu. Nah, ini adalah nilai tengah dari kelas satu kelas gitu ya. Jadi X ini adalah nilai tengah dari satu kelas ini. Nah, untuk mencari min dari distribusi frekuensi itu kita bisa memakai cara seperti ini gitu ya. Jadi mencari nilai tengahnya dulu, kemudian baru nilai tengah ini dikalikan dengan frekuensinya. Nah, kemudian dijumlahkan dan dibagi banyaknya data seperti itu ya. Nah, ini perbandingan saja. Jadi di sini dia menggunakan rata-rata data interval. Jadi kalau di Excel udah langsung enak ya, di drag gitu sudah bisa diperoleh hasilnya. Nah, kalau kita masih menggunakan rata-rata data tunggal, masih belum tertata, ini juga bisa sih tapi lama gitu ya. Dan ternyata hasilnya juga sama saja seperti itu. Nah, oke, saya kira sekian penjelasan dari saya tentang distribusi frekuensi dan sentral tendensi. Terima kasih atas perhatiannya, sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan mendatang. Terima kasih.